Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat teman-teman yang baru sampai di sini, saya Juli Kensu, siap memberi dan menerima hal-hal yang berkenan dengan bahasa Inggris. Bukan maksud ingin menggurui, tapi hanya sekedar ingin berbagi. Mungkin kurang bermanfaat buat kita, tapi bisa jadi sangat bermanfaat untuk teman kita yang lain. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui perbedaan antara mustn't atau ya must not dan don't have to atau do not have to. Bagaimana bentuknya teman-teman? Let's check it out. Anyway, now we are going to know the difference between mustn't and don't have to in usage. Dan ngomong-ngomong, kita kali ini akan mengetahui perbedaan dari penggunaan mustn't and don't have to. What is the difference? Apa bedanya? And what for? Dan untuk apa? Oke, let's go. Wait a minute, friends. Tunggu sebentar, teman. Be patient, sabarlah. Buat yang baru datang di channel Juli Kensu, silakan di subscribe, like bila suka. Kalau tidak suka boleh juga di dislike. Seandainya berguna buat teman yang lain, silakan di share. Dan kalau ada pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Let's check it out. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Ya, mudah-mudahan video-video di channel Juli Kensu ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman kita, dan untuk orang lain. Baik teman-teman, sekarang kita coba memasuki penjelasan, yaitu mustn't. Mustn't is 100% tidak harus. Mustn't itu 100% tidak harus. Jadi betul-betul tidak boleh. Kalau dilaksanakan ada konsekuensinya, ada resikonya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama, you mustn't smoke at the gas station. Kamu tidak boleh merokok di SPBU. Nah, kalau merokok terjadi kebakaran. Sangat berakibat fatal kalau kamu merokok. Jadi, another example, contoh lainnya. The flight departure is 10 o'clock. I mustn't be late. Pesawat akan berangkat jam 10. Saya tidak boleh terlambat. Nah, bila terlambat, ketinggalan pesawat, itu resikonya. Now, what about don't have to, friends, in usage? Nah, sekarang bagaimana dengan don't have to di dalam pemakaiannya? Ya, jadi teman-teman bisa lihat, don't have to is 50% tidak harus. Jadi, don't have to itu 50% tidak harus. Sekarang, supaya lebih paham, lihat contohnya. You don't have to drink in the canteen. You don't have to drink in the canteen. Kamu tidak harus minum di kantin. Kenapa? Bisa minum di rumah saja, atau bisa minum di rumah teman, atau di tempat lain. This is another example for don't have to. Jadi ini contoh lain dari penggunaan don't have to. Lihat contohnya teman-teman. I don't have to go by bus. My school is near. I don't have to go by bus. My school is near. In bahasa Indonesia, saya tidak harus pergi dengan bis. Sekolah saya dekat sini. Nah, tapi bila mau pakai bis, boleh juga. Finally, the conclusion. Ya, akhirnya kesimpulannya kita bisa menyimpulkan dengan bahwa mustn't itu sama dengan larangan. Kita tidak harus melakukan sesuatu 100% memang tidak boleh, karena kalau kita lakukan ada konsekuensinya, ada resikonya.
Kemudian don't have to itu sama halnya dengan tidak perlu. Dalam arti kata, ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu karena resikonya tidak terlalu besar. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa mustn't itu sama dengan prohibition atau larangan. Nah, kemudian don't have to ini not need, tidak perlu gitu. Kira-kira begitu kesimpulannya teman-teman. Finally, I would like to say thank you very much. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita tutup video ini, saya masih yakin dan percaya bahwa mungkin video kali ini sangat sepele buat kita, tapi bisa luar biasa buat teman-teman yang lain. Jadi jangan lupa di-share ke teman yang lain, dan buat kita yang belum subscribe silakan subscribe. Bila suka silakan like, tidak suka silakan dislike, dan bila ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. See you on the next video. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.